Kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Itu sungguh menusuk rasa keadilan. Karena apa? 6,5 tahun itu kok kecil sekali bagi orang yang menggarung kekayaan negara. 300 triliun hanya diambil 210. Ini sungguh tidak adil. Jatuhkan pidana terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan. Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa dilakukan saat negara sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan terhadap korupsi. Yang keadaan yang meringankan, terdakwa sopan di persidangan, terdakwa punya tanggungan keluarga terdakwa belum pernah dihukum. Pertimbangan bisa dicari-cari, apalagi pertimbangannya karena katanya sopan. Mana ada orang diadili tidak sopan? Semua orang diadili pakai jilbab, pakai sarung, pakai ini. Itu nggak bisa karena punya anak. Semua maling punya anak. Kalau mau membebaskan orang, menurut saya yang dibebaskan maling-maling kecil dulu. Ini nggak masuk akal semua. Mari kita rasional kalau ingin baik. Kalau enggak ya sudah. Saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah, terutama juga hakim-hakim yang vonisnya jangan terlalu ringan lah. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun, vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Dari sisi teramat bahwa jaksa penuntut umum melihat bahwa ada range yang terlalu jauh antara tuntutan dengan putusan. Yang kedua bahwa tentu jaksa penuntut umum mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat yang masih belum dipertimbangkan secara utuh oleh pengadilan. Komisi Yudisial usut dugaan pelanggaran etik. Hakim yang vonis Harvey Mois 6,5 tahun terancam dicopot. Komisi Yudisial atau KY menyadari vonis 6,5 tahun penjara terhadap Harvey Mois menimbulkan gejolak di masyarakat. KY telah menurunkan tim selama persidangan kasus korupsi timah berlangsung. Merespon hal itu, Komisi Yudisial menyadari bahwa putusan ini akan menimbulkan gejolak di masyarakat. Selama persidangan berlangsung, KY berinisiatif menurunkan tim untuk melakukan pemantauan persidangan, kata juru bicara KY, Mukti Fajar Nur Dewata kepada wartawan. Beberapa di antaranya saat sidang menghadirkan ahli, saksi ado charge dan saksi. Hal ini sebagai upaya agar hakim dapat menjaga imparsialitas dan independensinya agar bisa memutus perkara dengan adil. Lanjutnya, Mukti menuturkan pihaknya akan mendalami ada tidaknya dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim yang memvonis suami Sandra Dewi itu. Dia mengatakan KY juga akan melakukan pendalaman terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut untuk melihat apakah ada dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang terjadi. Namun, KY tidak akan masuk ke ranah substansi putusan. Adapun forum yang tepat untuk menguatkan atau mengubah putusan, yakni melalui upaya hukum banding, ujarnya. KY juga mempersilahkan masyarakat melapor apabila ada dugaan pelanggaran kode etik hakim dalam kasus tersebut. Namun, KY meminta agar laporan tersebut disertai bukti-bukti pendukung agar dapat diproses. Imbuhnya, putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Eko Arianto dengan anggota Suparman Nyompa, Yusman, Jaini Basir, dan Mulyono itu lebih ringan dari tuntutan jaksa. Oleh penuntut umum, Harvey Mois dituntut pidana penjara selama 12 tahun dan denda 1 miliar rupiah serta uang pengganti 210 miliar rupiah. Vonis ringan itu menimbulkan gejolak di masyarakat. Hukuman yang dijatuhkan hakim dinilai tidak sebanding dengan kerugian negara akibat tindakan pidana yang mencapai 300 triliun rupiah. Dalam putusannya, Majelis Hakim mempertimbangkan faktor peringan hukumannya karena Harvey Mois
bersikap sopan di persidangan, tanggungan keluarga, dan statusnya yang belum pernah dihukum. Arif Amrullah, kesopanan terdakwa di pengadilan tidak bisa dijadikan alasan untuk meringankan putusan pidana. Siapapun pasti sopan. Coba saja kita berhadapan dengan misalnya hakim seperti itu kan sopan, kata Arif saat dihubungi dari Jakarta. Karena itu, dia mengatakan peluang seorang terdakwa untuk tidak sopan di persidangan justru kecil. Semua orang sopan, berpakaian rapi. Masa pakaian compang-camping di ruang sidang? Ujarnya. Dia juga mengatakan kecil kemungkinan bagi tersangka mencak-mencak atau mengamuk di hadapan majelis hakim dan tindakan tidak sopan lain di pengadilan. Di situ berkata-kata yang tidak senonoh kan nggak mungkin. Oleh sebab itu, kesopanan jangan dinilai. Seharusnya secara kriminologi, mengapa dia melakukan kejahatan seperti itu? Korupsi, ujarnya. Ketua IM57 Plus Institute Lakso Arindito menanggapi soal vonis ringan Harvey Mois dan 5 terpidana lainnya dalam perkara tindak pidana korupsi pengelolaan tata niaga komoditas di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk periode 2015-2022. Pertama, putusan itu tidak memenuhi rasa keadilan publik karena Harvey tidak berkontribusi secara positif dalam membongkar skandal ini seterang-terangnya. Ucap Lakso melalui pesan WhatsApp pada Sabtu 28 Desember 2024. Menurut Lakso, putusan hakim dengan vonis tersebut hanya dapat dibenarkan apabila Harvey atau terdakwa lainnya secara inisiatif mau membongkar skandal ini dengan komprehensif, termasuk membongkar siapa saja pemilik manfaat dari kasus korupsi timah ini. Dia menuturkan peran Harvey yang tidak begitu penting tidak bisa dijadikan alasan untuk meringankan hukuman, apalagi memotong hingga separuh dari tuntutan jaksa penuntut umum. Alasan Harvey hanya menjalankan dan tidak tercatat sebagai pengurus baik sebagai direksi, komisaris maupun pemegang saham justru harusnya jadi pintu masuk untuk membongkar kasus ini secara tuntas, ucap Lakso. Karena suatu keanehan ketika dia mampu mewakili pengurus tetap tidak tercatat secara formal. Tuturnya menambahkan, Lakso kembali menegaskan satu-satunya alasan yang bisa dibenarkan dalam peringanan hukum Harvey dan terdakwa lain hanya ketika dia mau membongkar kasus ini secara tuntas sebagai justice kolaborator. Selain itu, ketua dari Indonesia Melawan itu juga menilai vonis ringan hakim atas Harvey menjadi presiden buruk terhadap penegakan hukum di Indonesia. Menurutnya, hal tersebut akan membuat orang yang terlibat tapi bukan pelaku utama bisa mendapat hukuman ringan tanpa membongkar kasus secara tuntas. Seharusnya sidang yang begitu heboh ini menjadi suatu presiden baik